Halo semua, perkenalkan nama saya Maharani Sudinus dengan 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum di mana judul praktikum adalah studi kasus Java dasar menengah. Nah, di sini ada capaian dan ringkasan pemahaman. Di sini adalah hasil capaian yang setelah mengikuti praktikum. Setelah itu eh, ada penilaian observasi di mana setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum perlu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan rekan kerja. Nah, di sini ada tabel di mana saya penilaian terhadap diri sendiri dan penilaian terhadap rekan kerja yaitu Tasya Marbun dengan NIM 11 SD3043 dan penilaian terhadap teman saya Siswa Saragi dengan NIM 11 SD3028. Berikut saya akan menjelaskan tentang kurikulum programming bahasa Java dengan studi kasus Java dasar menengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan import Java util. Nah, garis ini mengimport semua kelas dari paket Java util. Ini memungkinkan penggunaan kelas seperti scanner, list, set, dan lainnya tanpa harus mengimport setiap kelas secara spesifik. Nah, di sini ada public static void main string arguments, di mana ini ada deklarasi kelas utama bernama SK1 11 S23044. Kelas ini berisi metode main yang merupakan titik masuk utama dari program. Lanjut, uh, scanner input sama dengan new scanner system in, di mana di sini objek scanner bernama input dibuat. Scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui terminal atau konsol. Masuk ke integer jumlah sama dengan input the next in. Ini baris membaca input bilangan bulat atau integer pertama dari pengguna yang mewakili jumlah elemen atau string yang akan dimasukkan ke dalam array. Misalnya jika pengguna memasukkan 5, maka array akan diisi dengan 5 elemen. Untuk the next line, ini setelah memanggil next in, ada karakter new line yang terisi dalam buffer. Input next line dipanggil untuk menghapus nilai line ini sehingga pembacaan string berikutnya tidak terpengaruh. Masuk ke sini. String array new string jumlah. Kode ini membuat array R dengan panjang sebanyak jumlah. Array ini akan menyimpan string yang dimasukkan pengguna. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah, i plus array i input next line. Dalam loop ini, program meminta pengguna untuk masukkan string sebanyak jumlah yang telah diberikan sebelumnya. Setiap string yang dimasukkan pengguna akan disimpan di indeks array yang sesuai, mulai dari indeks 0 hingga jumlah dikurang 1. Nah, semisalnya dari sini adalah kita masukkan contoh input, masukkan 3 di awal nih. Lalu memberikan input ABC, DEF, dan GAI, maka array akan terlihat seperti array 0 itu pertama, misalnya itu ABC, array 1 DEF, array 2 GAI. Nah, secara keseluruhannya ini, bagian kode ini mempersiapkan array untuk menyimpan beberapa string yang dimasukkan pengguna dengan panjang array ditentukan oleh input pertama. Program ini membaca dan menyimpan string ini ke dalam array menggunakan kelas ini. Nah, bagi kecil string map string palindrome map sama dengan new hash map. Nah, ini palindrome map ini adalah sebuah objek hash map yang berfungsi menyimpan pasangan string palindrome dan indeks terakhir kali palindrome tersebut ditemukan. Map ini menggunakan string palindrome sebagai key dan string index atau berupa pasangan indeks seperti i, j sebagai value. Setiap kali palindrome baru ditemukan atau pembaruan indeks, data disimpan atau diperbarui di palindrome map. Gitu. Lanjut ke list string, output list sama dengan URL list. Nah, output list adalah sebuah URL list yang menyimpan string palindrome dalam urutan kemunculannya. Daftar ini akan digunakan untuk menentukan hasil palindrome yang unik dan terurut sesuai dengan urutan pengecekan dalam program. Masuk ke sini, set string, di mana paling double sama dengan new hash set. Nah, paling double adalah sebuah hash set yang digunakan untuk menyimpan palindrome yang sudah pernah ditemukan, sehingga menghindari adanya duplikasi palindrome.
Dengan menggunakan set, program dapat memastikan bahwa setiap palindrom hanya akan diproses satu kali meskipun ditemukan berulang kali. Lanjut ke integer urutan sama dengan 1. Urutan digunakan sebagai penghitung atau pencacah saat menampilkan daftar palindrom yang ditemukan. Setiap palindrom yang valid akan diberi nomor urut berdasarkan urutannya. Input clause ini, setelah semua input dari pengguna telah diambil dan tidak ada lagi pembacaan input yang diperlukan, input dan clause dipanggil untuk menutup objek scanner. Ini adalah praktik yang baik untuk membebaskan sumber daya yang digunakan oleh scan. Nah, kode berku ada loop bersarang untuk menggabungkan string. Nah, dua loop bersarang ini digunakan untuk mengiterasi setiap pasangan string di array. Loop luar ini dan loop dalam C memastikan bahwa setiap string pada indeks I digabungkan dengan string pada indeks J. Kondisi if I sama dengan tidak C. If tidak sama dengan C, memastikan bahwa string tidak digabungkan dengan dirinya sendiri. Hanya pasangan string dari dua indeks yang berbeda yang akan diproses. String gabungan sama dengan array I plus array J. Pada setiap iterasi string dari indeks I dan indeks J digabungkan menjadi satu, string baru bernama gabungan, misalnya jika array I adalah ABC dan array C adalah DEF, maka gabungan menjadi ABCDEF. String builder reverse and new string builder bergabungan reverse. Ini, setelah string gabungan terbentuk, program membalik string tersebut menggunakan string builder reverse yang menghasilkan versi terbalik dan string gabungan. Palindrom adalah string yang sama baik dibaca dari depan maupun di belakang. Jadi, jika string gabungan sama dengan versi terbaliknya, maka string tersebut adalah palindrom. Ini, if, kita akan mengecek dan menyimpan palindrom dengan kode if gabungan equals reverse to string, string index pair, di mana I plus C. Jika string gabungan sama dengan string terbaliknya atau reverse to string, artinya string tersebut adalah palindrom. Maka pasangan indeks I, J disimpan sebagai indeks pair menunjukkan posisi asal kedua string yang membentuk palindrom tersebut. Dan jika if palindable that contains gabungan, ini dan selanjutnya ini, sebelum menyimpan palindrom, program akan mengecek apakah palindrom tersebut sudah pernah ditemukan sebelumnya dengan memeriksa apakah palindable atau set yang menyimpan palindrom unik sudah mengandung string gabungan. Jika palindrom sudah ada di palindable, indeks diperbarui dengan menghapus posisi lama dari output list menggunakan output list set replace index. Jika palindrom belum pernah ditemukan, string gabungan ditambahkan ke palindable untuk melacak bahwa palindrom tersebut sudah pernah ditemukan. Palindrom map dapat gabungan index pair ini gunanya setelah menentukan bahwa string gabungan adalah palindrom, program menyimpan pasangan string gabungan dan indeksnya index pair ke dalam palindrom map. Selain itu, string gabungan juga ditambahkan ke output list untuk menyimpan urutan palindrom yang ditemukan. Nah, kesimpulan dari kode-kode ini, bertugas untuk mencari semua pasangan string dalam array yang jika digabungkan berbentuk palindrom. Dengan menggunakan loop bersarang, setiap pasangan string dicek apakah merupakan palindrom. Jika ditemukan palindrom, program akan menyimpan dalam struktur data yang tepat dan memastikan tidak ada duplikasi menggunakan palindable. Jika palindrom ditemukan lebih dari sekali, program memperbarui indeks pasangan string yang terakhir kali menghasilkan palindrom tersebut. Masuk ke kode ini, di mana ada kode boolean palindrom exists sama dengan false. Nah, variabel palindrom exists ini digunakan sebagai penanda flag untuk mengecek apakah ada palindrom yang ditemukan dan ditampilkan. Awalnya diatur menjadi false, menandakan belum ada palindrom yang ditemukan. Ada loop di sini, di mana loop ini digunakan untuk mengiterasi setiap elemen output list yang menyimpan palindrom yang ditemukan dalam urutan penggabungan string. If palindrom tidak sama dengan null, ini artinya memastikan bahwa hanya palindrom yang valid, bukan null, yang akan diproses. Nilai null bisa terjadi karena dihapus secara sementara saat memperbarui palindrom yang sama di bagian kode sebelumnya. Nah,
If palindrome exists, system out println daftar palindrome. Nah, artinya blok dieksekusi hanya satu kali ketika palindrome pertama kali ditemukan. Program akan mencetak daftar palindrome. Setelah judul dicetak, variabel palindrome exist diatur menjadi true. Sehingga judul tidak akan dicetak lagi dalam iterasi selanjutnya. Gitu. Nah, sistem out println urutan ini artinya setiap palindrome yang valid akan ditampilkan dengan format nomor urut I, C sama dengan palindrome. Palindrome map get palindrome ini digunakan untuk mendapatkan pasangan indeks string yang membentuk palindrome tersebut. Misalnya I, J. Variabel urutan yang digunakan untuk memberi nomor urut pada setiap palindrome yang ditemukan dan kemudian diinkrementasi setelah setiap palindrome ditampilkan. Nah, ini if ini menangani kasus jika tidak ada palindrome. Nah, jika setelah semua iterasi tidak ada palindrome yang ditemukan, palindrome exist tetap false. Program akan mencetak pesan tidak terdapat palindrome. Ini memastikan bahwa program tidak memberikan output yang informatif meskipun tidak ada palindrome yang ditemukan. Nah, kesimpulannya, bagian kode ini berfungsi untuk menampilkan daftar palindrome yang ditemukan dari hasil penggabungan string bersama dengan pasangan indeks. Jika tidak ada palindrome yang ditemukan, program akan mencetak pesan bahwa tidak ada palindrome yang ditemukan. Flag palindrome access digunakan untuk memastikan bahwa daftar hanya dicetak jika ada palindrome valid. Setelah palindrome diberi nomor urut, dan pasangan indeks string ditampilkan bersamaan dengan palindrome tersebut. Nah, mari kita mencoba untuk mengcompile kode berikut. Kita masukkan Java SK1 dan Java SK1. Misalnya kita beri 3 palindrome di mana sini kita masukkan huruf string A pertama, mungkin C di C, E D. Nah, kita lihat hasil compilernya. Nah, jika ini, maka tidak ada terdapat palindrome karena emang tidak ada palindromenya. Coba kita masukkan yang ada ya. Hmm, kata C, A, X, Y, X, X, Y, Z, D. Ya. Nah, tidak terdapat palindrom juga. Kita lihat di kode ini. Masukkan ke sini. Kita masukkan lagi. Masukkan 4. Enter. Apa? Enter. C di C. Enter. X, Y, Z. Enter. Apa? Maka palindromnya adalah 3,0 aba aba. Gitu. Ada palindrom 3,0. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Cara logikanya itu ya seperti ini. Aba kan ini array. Di mana 0, 1, 2, 3. Nah, di mana 3 itu aba kan. Nah, 0 itu aba juga makanya.
3,0 aba-aba. Saya di sini akan menjelaskan eh, kode pemrograman bahasa Java yaitu SK2. Studi kasus yang kedua ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan lagi import java.util ini. Eh, ini sama kayak yang tadi ya. Nah, di sini objek scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Dalam hal ini, input diambil dari konsol memungkinkan pengguna untuk masukkan data saat program berjalan. Nah, di sini ada integer n sama dengan scanner dot next in. Variabel n menyimpan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam array. Pengguna diminta masukkan angka untuk menunjukkan seberapa banyak data yang ingin diproses. Lanjut, integer array, new integer. Ini array berukuran n dideklarasikan untuk menyimpan elemen-elemen bilangan bulat yang akan dimasukkan pengguna. Untuk looping ini, looping for digunakan untuk menerima n bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya dalam array. Setiap bilangan bulat yang diinput oleh pengguna dimasukkan ke dalam indeks yang sesuai di array. Pada titik ini, program sudah siap dengan data input yang tersimpan dalam array dan siap diproses lebih lanjut lagi. Nah, ada ini inisialisasi variabel x dan y. Variabel x dan y digunakan untuk menyimpan posisi saat bergerak dalam koordinat 2D, sumbu x dan sumbu y. Awalnya keduanya diinisialisasikan dengan nilai 0. Ini menunjukkan posisi awal berada di titik asal koordinat yaitu 0,0. Ini set string posisi dikunjungi sama dengan new headset. Ini posisi dikunjungi adalah sebuah headset yang digunakan untuk menyimpan posisi-posisi yang telah dikunjungi selama pergerakan dengan menggunakan set. Program dapat memeriksa apakah suatu posisi telah dikunjungi sebelumnya karena set tidak memperbolehkan elemen yang duplikat. Lanjut ke list string. Ini posisi berpotongan adalah array list yang digunakan untuk menyimpan posisi-posisi yang telah dikunjungi lebih dari sekali. Posisi yang bertabur-barakan atau berpotongan. Posisi yang berpotongan disimpan dalam bentuk string koordinat eh, seperti x, y, begitu. Lanjut ke sini. Posisi contohnya itu posisi awal 0,0 diubah menjadi 0,0 kayak array yang bentuk array itu 0,0 diubah menjadi 0,0 dan ditempatkan di posisi dikunjungi. Sebagai posisi pertama yang dikunjungi, ini dilakukan untuk memastikan bahwa titik asal sudah dianggap dari awal. Secara keseluruhan, bagian ini menyimpan variabel-variabel untuk menyimpan posisi yang telah dikunjungi. Lanjut ke kode berikutnya yaitu integer array sama dengan 0, di mana integer array dx 0,1 min 1 itu pergerakan x dan integer array dy itu sama dengan 1,0 min 1,0 pergerakan y. Nah, variabel arah digunakan untuk mengontrol arah pergerakan dalam koordinat dua dimensi. Nilai arah awalnya diatur menjadi 0 yang menunjukkan bahwa pergerakan awal dimulai dalam arah tertentu. Nilai akan berubah berdasarkan urutan pergerakan atas, kanan, bawah, kiri, begitu. Nah, untuk integer dx 0,1, 0,1 dan integer array dy itu 1,0, min 1,0 pergerakan y, dx dan dy adalah dua array yang digunakan untuk menentukan pergerakan pada sumbu x dan y, bergantung pada nilai arah. Array ini menyimpan perubahan posisi dalam satuan langkah di setiap arah. Dx sama dengan 0,1, 0,0 min 1 mengatur perubahan posisi pada sumbu x. Nilai ini mewakili pergerakan. 0 tidak ada perubahan, tetap di bawah, tetap di sumbu X, tidak bergerak ke atas atau ke bawah. 1 gerak 1 langkah ke kanan, min 1 gerak 1 langkah ke kiri. D sama dengan 1,0, min 1,0 mengatur perubahan posisi pada sumbu Y, nilai mewakili pergerakan. 1 gerak 1 langkah ke atas, 0 tidak ada perubahan, atau tetap di sumbu Y serta bergerak ke kiri kanan. Min 1 gerak 1 langkah ke bawah. Nilai dx dan dy dipasangkan dengan indeks yang sama untuk menghasilkan pergerakan dalam empat arah. Arah 0, gerak ke atas.
X tetap Y bertambah, arah sama dengan 1, gerak ke kanan, X bertambah Y, tetap. Arah sama dengan 2, gerak ke bawah, X tetap, Y berkurang. Arah sama dengan 3, gerak ke kiri, X berkurang, Y tetap. Nah, di sini ada its Boolean is first intersection at origin sama dengan true. Ini digunakan sebagai flag atau penanda untuk memastikan apakah perpotongan pertama yang terjadi adalah titik asal 0,0. Nilai awalnya true menandakan bahwa titik asal dianggap sebagai perpotongan pertama, dan hanya ketika perpotongan terjadi lebih dari sekali titik ini, program akan memperlakukannya secara berbeda. Nah, kesimpulannya, kode ini mempersiapkan mekanisme untuk mengatur arah pergerakan dalam koordinat dua dimensi, atas kanan, bawah kiri, dan menggunakan arah dx dan dy untuk mengontrol perubahan posisi. Selain itu, variabel its first intersection at origin digunakan untuk memeriksa apakah titik asal dilalui lebih dari sekali. Lanjut ke loopingan ini, di mana looping utama untuk pergerakan yaitu for integer i sama dengan 0 i lebih kecil array untuk seperti ini. Loop pertama ini berfungsi untuk memproses setiap elemen dari array. Setiap elemen di dalam array mewakili jumlah langkah yang diambil dalam satu array sebelum pergantian arah. Nah, loop kedua berjalan sebanyak nilai array jumlah langkah yang harus diambil dalam array yang ditentukan. Pada setiap langkah, koordinat x, y, dan y diperbarui sesuai dengan arah pergerakan saat ini. Posisi saat ini, atau posisi sekarang, direpresentasikan sebagai string gabungan dari x dan y dalam format x, y. Nah, untuk pengecekan perpotongan, if posisi dikunjungi .contains, posisi sekarang, setelah memperbarui posisi, kode memeriksa apakah posisi yang baru dikunjungi ini sudah ada dalam set posisi dikunjungi. Jika posisi sudah pernah dikunjungi sebelumnya, berarti terjadi perpotongan atau collision. Nah, if x sama dengan 0, dan y sama dengan 0, dan if is first intersection at origin, sama dengan false, continue. Artinya jika perpotongan terjadi di titik asal 0,0 dan itu adalah perpotongan pertama di titik tersebut, maka kode hanya akan menandakan dan melanjutkan atau menggunakan continue. Setelah perpotongan pertama di asal titik C, variable it first intersection at origin diatur ke false, sehingga perpotongan berikutnya dia asal akan ditandangani seperti biasanya. Lanjut ke ini, if posisi berpotongan .contains, ini artinya, jika perpotongan terjadi di posisi lain atau bukan di titik asal, program memeriksa apakah posisi tersebut belum ada dalam daftar posisi berpotongan. Jika belum ada, posisi ini ditambahkan ke daftar. Setelah itu, posisi dikunjungi at, ini jika posisi belum pernah dikunjungi sebelumnya, posisi tersebut ditambahkan ke dalam set posisi dikunjungi yang menyimpan semua posisi yang sudah dilewati. Arah sama dengan arah plus 1, modulo 4. Setiap elemen array diproses dalam arah pergerakan dibuat sesuai urutan atas kanan, bawah, kiri. Arah ditentukan dengan cara menggunakan operasi modulo atau modulo 4, sehingga setelah mencapai arah terakhir, 3 untuk kiri, pergerakan kembali ke arah pertama 0 untuk ke atas. Halo semua, perkenalkan nama saya Maharani Sujunus dengan 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum di mana judul praktikum adalah studi kasus Java dasar 6. Nah, di sini ada capaian dan ringkasan pemahaman. Di sini adalah hasil capaian yang setelah mengikuti praktikum. Setelah itu, eh, ada penilaian observasi di mana setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum perlu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan rekan kerja. Nah, di sini ada tabel di mana saya penilaian terhadap diri sendiri dan penilaian terhadap rekan kerja yaitu Tasya Marlun dengan NIM 11S23043 dan penilaian terhadap teman saya siswa Saragi dengan NIM 11S23028. Berikut saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman bahasa Java dengan studi kasus Java dasar menengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan import Java util. Nah, garis ini mengimport semua kelas dari paket Java util. Ini memungkinkan penggunaan kelas seperti scanner, list, set, dan lainnya tanpa harus mengimport setiap kelas secara spesifik. Nah, di sini ada public static void main string
arguments, di mana ini adalah deklarasi kelas utama bernama SK1 11 S23 044. Kelas ini berisi metode main yang merupakan titik masuk utama dari program. Lanjut, uh, scanner input sama dengan new scanner system in, di mana di sini objek scanner bernama input dibuat. Scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui terminal atau konsol. Masuk ke integer jumlah sama dengan input the next in. Ini baris membaca input bilangan bulat atau integer pertama dari pengguna yang mewakili jumlah elemen atau string yang akan dimasukkan ke dalam array. Misalnya jika pengguna memasukkan 5, maka array akan diisi dengan 5 elemen. Untuk the next line, ini setelah memanggil next in, ada karakter new line yang terisi dalam buffer. Input next line dipanggil untuk menghapus new line ini sehingga pembacaan string berikutnya tidak terpengaruh. Masuk ke sini. String array new string jumlah. Kode ini membuat array R dengan panjang sebanyak jumlah. Array ini akan menyimpan string yang dimasukkan pengguna. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah, i plus array i input next line. Dalam loop ini, program meminta pengguna untuk masukkan string sebanyak jumlah yang telah diberikan sebelumnya. Setiap string yang dimasukkan pengguna akan disimpan di indeks array yang sesuai, mulai dari indeks 0 hingga jumlah dikurang 1. Nah, semisalnya dari sini adalah kita masukkan contoh input, masukkan 3 di awal nih. Lalu memberikan input ABC, DEF, dan GHI, maka array akan terlihat seperti array 0 itu pertama, misalnya itu ABC, array 1 DEF, array 2 GHI. Nah, secara keseluruhannya ini, bagian kode ini mempersiapkan array untuk menyimpan beberapa string yang dimasukkan pengguna dengan panjang array ditentukan oleh input pertama. Program ini membaca dan menyimpan string ini ke dalam array menggunakan kelas ini. Nah, bagi kecil string map string palindrome map sama dengan new hash map. Nah, ini palindrome map ini adalah sebuah objek hash map yang berfungsi menyimpan pasangan string palindrome dan indeks terakhir kali palindrome tersebut ditemukan. Map ini menggunakan string palindrome sebagai key dan string index atau berupa pasangan indeks seperti i, j sebagai value. Setiap kali palindrome baru ditemukan atau pembaruan indeks, data disimpan atau diperbarui di palindrome map. Gitu. Lanjut ke list string, output list sama dengan URL list. Nah, output list adalah sebuah array list yang menyimpan string palindrome dalam urutan kemunculannya. Daftar ini akan digunakan untuk menentukan hasil palindrome yang unik dan terurut sesuai dengan urutan pengecekan dalam program. Masuk ke sini, set string, di mana paling double sama dengan new hash set. Nah, paling double adalah sebuah hash set yang digunakan untuk menyimpan palindrome yang sudah pernah ditemukan, sehingga menghindari adanya duplikasi palindrome. Dengan menggunakan set, program dapat memastikan bahwa setiap palindrome hanya akan diproses satu kali meskipun ditemukan berulang kali. Lanjut ke integer urutan sama dengan 1. Urutan digunakan sebagai penghitung atau pencacah saat menampilkan daftar palindrome yang ditemukan. Setiap palindrome yang valid akan diberi nomor urut berdasarkan urutannya. Input clause ini, setelah semua input dari pengguna telah diambil dan tidak ada lagi pembacaan input yang diperlukan, input dan clause dipanggil untuk menutup objek scanner. Ini adalah praktik yang baik untuk membebaskan sumber daya yang digunakan oleh scan. Nah, kode berku ada loop bersarang untuk menggabungkan string. Nah, dua loop bersarang ini digunakan untuk mengiterasi setiap pasangan string di array. Loop luar ini dan loop dalam C memastikan bahwa setiap string pada indeks I digabungkan dengan string pada indeks C. Kondisi if I sama dengan tidak C. If tidak sama dengan C, memastikan bahwa string tidak digabungkan dengan dirinya sendiri. Hanya pasangan string dari dua indeks yang berbeda
yang akan diproses. String gabungan sama dengan array I plus array J. Pada setiap iterasi string dari indeks I dan indeks J digabungkan menjadi satu, string baru bernama gabungan. Misalnya jika array I adalah ABC dan array J adalah DEF, maka gabungan menjadi ABCDEF. String builder reverse and new string builder gabungan reverse. Ini setelah string gabungan terbentuk, program membalik string tersebut menggunakan string builder reverse yang menghasilkan versi terbalik dan string gabungan. Palindrom adalah string yang sama baik dibaca dari depan maupun di belakang. Jadi, jika string gabungan sama dengan versi terbaliknya, maka string tersebut adalah palindrom. Ini, if, kita akan mengecek dan menyimpan palindrom dengan kode if gabungan equals reverse to string index pair, di mana I plus J. Jika string gabungan sama dengan string terbaliknya atau reverse to string, artinya string tersebut adalah palindrom. Maka pasangan indeks I, J disimpan sebagai index pair menunjukkan posisi asal kedua string yang membentuk palindrom tersebut. Dan jika if palindable that contains gabungan, ini dan selanjutnya ini, sebelum menyimpan palindrom, program akan mengecek apakah palindrom tersebut sudah pernah ditemukan sebelumnya dengan memeriksa apakah palindable atau set yang menyimpan palindrom unik sudah mengandung string gabungan. Jika palindrom sudah ada di palindable, indeks diperbarui dengan menghapus posisi lama dari output list menggunakan output list set plus index. Jika palindrom belum pernah ditemukan, string gabungan ditambahkan ke palindable untuk melacak bahwa palindrom tersebut sudah pernah ditemukan. Palindrom map dapat gabungan index pair ini gunanya setelah menentukan bahwa string gabungan adalah palindrom, program menyimpan pasangan string gabungan dan indeksnya index pair ke dalam palindrom map. Selain itu, string gabungan juga ditambahkan ke output list untuk menyimpan urutan palindrom yang ditemukan. Nah, kesimpulan dari kode-kode ini, tugas untuk mencari semua pasangan string dalam array yang jika digabungkan berbentuk palindrom. Dengan menggunakan loop bersarang, setiap pasangan string dicek apakah merupakan palindrom. Jika ditemukan palindrom, program akan menyimpan dalam struktur data yang tepat dan memastikan tidak ada duplikasi menggunakan palindable. Jika palindrom ditemukan lebih dari sekali, program memperbarui indeks pasangan string yang terakhir kali menghasilkan palindrom tersebut. Masuk ke kode ini, di mana ada kode boolean palindrom exists sama dengan false. Nah, variabel palindrom exists ini digunakan sebagai penanda flag untuk mengecek apakah ada palindrom yang ditemukan dan ditampilkan. Awalnya diatur menjadi false, menandakan belum ada palindrom yang ditemukan. Ada loop di sini, di mana loop ini digunakan untuk mengiterasi setiap elemen output list yang menyimpan palindrom yang ditemukan dalam urutan penggabungan string. If palindrom tidak sama dengan null, ini artinya memastikan bahwa hanya palindrom yang valid, bukan null, yang akan diproses. Nilai null bisa terjadi karena dihapus secara sementara saat memperbarui palindrom yang sama di bagian kode sebelumnya. Nah, if palindrom exists, system out println daftar palindrom. Nah, artinya blok dieksekusi hanya satu kali ketika palindrom pertama kali ditemukan. Program akan mencetak daftar palindrom. Setelah judul dicetak, variabel palindrom exists diatur menjadi true. Sehingga judul tidak akan dicetak lagi dalam iterasi selanjutnya. Gitu. Nah, sistem out println urutan ini artinya setiap palindrom yang valid akan ditampilkan dengan format nomor urut I, C sama dengan palindrom. Palindrom map get palindrom ini digunakan untuk mendapatkan pasangan indeks string yang membentuk palindrom tersebut. Misalnya I, J. Variabel urutan yang digunakan untuk memberi nomor urut pada setiap palindrom yang ditemukan dan kemudian diinkrementasi setelah setiap palindrom ditampilkan. Nah, ini if ini menangani kasus jika tidak ada palindrom. Nah, jika setelah semua iterasi tidak ada palindrom yang ditemukan, palindrom exists tetap false
program akan mencetak pesan tidak terdapat palindrom. Ini memastikan bahwa program tidak memberikan output yang informatif meskipun tidak ada palindrom yang ditemukan. Nah, kesimpulannya, bagian kode ini berfungsi untuk menampilkan daftar palindrom yang ditemukan dari hasil penggabungan string bersama dengan pasangan indeks. Jika tidak ada palindrom yang ditemukan, program akan mencetak pesan bahwa tidak ada palindrom yang ditemukan. Flag palindrome access digunakan untuk memastikan bahwa daftar hanya dicetak jika ada palindrom valid. Setelah palindrom diberi nomor urut, dan pasangan indeks string ditampilkan bersamaan dengan palindrom tersebut. Nah, mari kita mencoba untuk mengcompile kode berikut. Kita masukkan Java SK1 dan Java SK1. Misalnya kita beri 3 palindrom di mana sini kita masukkan huruf string A pertama, mungkin C di C, E D. Nah, kita lihat hasil compilernya. Nah, jika ini, maka tidak ada terdapat palindrom karena emang tidak ada palindromnya. Coba kita masukkan yang ada ya. Hmm, kata C, A, X, Y, X, X, Y, Z, D. Ya. Nah, tidak terdapat palindrom juga. Hmm, kita lihat di kode ini. Masukkan ke sini. Kita masukkan lagi. Masukkan 4. Enter. Allah. Enter. C di C. Enter. X, Y, Z. Enter. Allah. Maka palindromnya adalah 3,0 aba aba. Gitu. Ada palindrom 3,0. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Cara logikanya itu ya seperti ini. Aba kan ini array. Di mana 0, 1, 2, 3. Nah, di mana 3 itu aba kan. Nah, 0 itu aba juga makanya 3,0 aba-aba. Saya di sini akan menjelaskan eh, kode pemrograman bahasa Java yaitu SK2. Studi kasus yang kedua ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan lagi info Java.util ini. Eh, ini sama kayak yang tadi ya. Nah, di sini objek scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Dalam hal ini, input diambil dari konsol memungkinkan pengguna untuk masukkan data saat program berjalan. Nah, di sini ada integer n sama dengan scanner dot next in. Variabel n menyimpan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam array. Pengguna diminta masukkan angka untuk menunjukkan seberapa banyak data yang ingin diproses. Lanjut, integer array, new integer. Ini array berukuran n dideklarasikan untuk menyimpan elemen-elemen bilangan bulat yang akan dimasukkan pengguna. Untuk looping ini, looping for digunakan untuk menerima n bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya dalam array
Setiap bilangan bulat yang diinput oleh pengguna dimasukkan ke dalam indeks yang sesuai di array. Pada titik ini, program sudah siap dengan data input yang tersimpan dalam array dan siap diproses lebih lanjut lagi. Nah, ada ini inisialisasi variabel X dan Y. Variabel X dan Y digunakan untuk menyimpan posisi saat bergerak dalam koordinat 2D, sumbu X dan sumbu Y. Awalnya keduanya diinisialisasikan dengan nilai 0. Ini menunjukkan posisi awal berada di titik asal koordinat yaitu 0,0. Ini set string posisi dikunjungi sama dengan new headset. Ini posisi dikunjungi adalah sebuah headset yang digunakan untuk menyimpan posisi-posisi yang telah dikunjungi selama pergerakan dengan menggunakan set. Program dapat memeriksa apakah suatu posisi telah dikunjungi sebelumnya karena set tidak memperbolehkan elemen yang duplikat. Lanjut ke list string. Ini posisi berpotongan adalah array list yang digunakan untuk menyimpan posisi-posisi yang telah dikunjungi lebih dari sekali. Posisi yang bertabrakan atau berpotongan. Posisi yang berpotongan disimpan dalam bentuk string koordinat eh, seperti X, Y, begitu. Lanjut ke sini. Posisi contohnya itu posisi awal 0,0 diubah menjadi 0,0 kayak array yang bentuk array itu 0,0 diubah menjadi 0,0 dan ditempatkan di posisi dikunjungi. Sebagai posisi pertama yang dikunjungi, ini dilakukan untuk memastikan bahwa titik asal sudah dianggap dari awal. Secara keseluruhan, bagian ini menyimpan variabel-variabel untuk menyimpan posisi yang telah dikunjungi. Lanjut ke kode berikutnya yaitu integer array sama dengan 0, di mana integer array dx 0,1 0,-1 itu pergerakan x dan integer array dy itu sama dengan 1,0 -1,0 pergerakan y. Nah, variabel arah digunakan untuk mengontrol arah pergerakan dalam koordinat dua dimensi. Nilai arah awalnya diatur menjadi 0 yang menunjukkan bahwa pergerakan awal dimulai dalam arah tertentu. Nilai akan berubah berdasarkan urutan pergerakan atas, kanan, bawah, kiri, begitu. Nah, untuk integer dx 0,1, 0,1 dan integer array dy itu 1,0, -1,0 pergerakan y, dx dan dy adalah dua array yang digunakan untuk menentukan pergerakan pada sumbu x dan y, bergantung pada nilai arah. Array ini menyimpan perubahan posisi dalam satuan langkah di setiap arah. dx sama dengan 0,1, 0,0, mengatur perubahan posisi pada sumbu x. Nilai ini mewakili pergerakan. 0 tidak ada perubahan, tetap di bawah, tetap di sumbu X, tidak bergerak ke atas atau ke bawah. 1 gerak 1 langkah ke kanan, -1 gerak 1 langkah ke kiri. D sama dengan 1,0, -1,0 mengatur perubahan posisi pada sumbu Y, nilai mewakili pergerakan. 1 gerak 1 langkah ke atas, 0 tidak ada perubahan, atau tetap di sumbu Y serta bergerak ke kiri kanan. -1 gerak 1 langkah ke bawah. Nilai dx dan dy dipasangkan dengan indeks yang sama untuk menghasilkan pergerakan dalam 4 arah. Arah 0, gerak ke atas, x tetap y bertambah. Arah sama dengan 1, gerak ke kanan, x bertambah y, tetap. Arah sama dengan 2, gerak ke bawah, x tetap, y berkurang. Arah sama dengan 3, gerak ke kiri, x berkurang, y tetap. Nah, di sini ada its boolean, its first intersection at origin, sama dengan true. Ini digunakan sebagai flag atau penanda untuk memastikan apakah perpotongan pertama yang terjadi adalah titik asal 0,0. Nilai awalnya true menandakan bahwa titik asal dianggap sebagai perpotongan pertama, dan hanya ketika perpotongan terjadi lebih dari sekali titik ini, program akan memperlakukannya secara berbeda. Nah, kesimpulannya, kode ini mempersiapkan mekanisme untuk mengatur arah pergerakan dalam koordinat dua dimensi, atas, kanan, bawah, kiri, dan menggunakan arah dx dan dy. Untuk mengontrol perubahan posisi. Selain itu, variabel its first intersection at origin digunakan untuk memeriksa apakah titik asal dilalui lebih dari sekali. Lanjut ke loopingan ini, di mana looping utama untuk pergerakan yaitu for integer
I sama dengan 0, I lebih kecil array, untuk seperti ini. Loop pertama ini berfungsi untuk memproses setiap elemen dari array. Setiap elemen di dalam array mewakili jumlah langkah yang diambil dalam satu array sebelum pergantian arah. Nah, loop kedua berjalan sebanyak nilai array jumlah langkah yang harus diambil dalam array yang ditentukan. Pada setiap langkah, koordinat x, y, dan y diperbarui sesuai dengan arah pergerakan saat ini. Posisi saat ini atau posisi sekarang direpresentasikan sebagai string gabungan dari x dan y dalam format x, y. Nah, untuk pengecekan perpotongan, if posisi dikunjungi .contains, posisi sekarang, setelah memperbarui posisi, kode memeriksa apakah posisi yang baru dikunjungi ini sudah ada dalam set posisi dikunjungi. Jika posisi sudah pernah dikunjungi sebelumnya, berarti terjadi perpotongan atau collision. Nah, if x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, dan if is first intersection at origin sama dengan false, continue. Artinya jika perpotongan terjadi di titik asal 0,0 dan itu adalah perpotongan pertama di titik tersebut, maka kode hanya akan menandakan dan melanjutkan atau menggunakan continue. Setelah perpotongan pertama di asal titik C, variable it first intersection at origin diatur ke false, sehingga perpotongan berikutnya dia asal akan ditandatangani seperti biasanya. Lanjut ke ini, if posisi berpotongan .contains, ini artinya jika perpotongan terjadi di posisi lain atau bukan di titik asal, program memeriksa apakah posisi tersebut belum ada dalam daftar posisi berpotongan. Jika belum ada, posisi ini ditambahkan ke daftar. Setelah itu, posisi dikunjungi at, ini jika posisi belum pernah dikunjungi sebelumnya, posisi tersebut ditambahkan ke dalam set posisi dikunjungi yang menyimpan semua posisi yang sudah dilewati. Arah sama dengan arah plus 1 modulo 4. Setiap elemen array diproses dalam arah pergerakan dibuat sesuai urutan atas kanan, bawah, kiri. Arah ditentukan dengan cara menggunakan operasi modulo atau modulo 4, sehingga setelah mencapai arah terakhir, 3 untuk kiri, pergerakan kembali ke arah pertama 0 untuk ke atas.